Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, berikut kami berikan kiat-kiat cerdas atau cara cerdas membuat judul penelitian. Tidak semua orang bisa merangkai judul dengan baik sesuai dengan harapan untuk judul sebuah penelitian. Tidak semua orang bisa membuat judul penelitian yang baik, yang gampang, yang praktis. Kesempatan ini kami memberikan cara cerdas membuat judul penelitian untuk penelitian skripsi, tesis, dan ataupun disertasi bagi program doktoral yang akan menyelesaikan studi doktornya. Setiap orang pasti kesulitan di dalam membuat sebuah proposal penelitian. Ada yang langsung membuat proposal tanpa judul, ada juga yang membuat judul duluan kemudian diikuti dengan proposal. Semuanya itu sah-sah saja dan bisa dilakukan oleh masing-masing orang, tergantung gayanya masing-masing. Artinya bisa, atau ada yang memulai membuat sebuah karya penelitian ilmiah dari judul duluan. Kemudian ada juga yang memulai bikin proposal duluan. Sambil jalan mereka memikirkan judulnya. Tetapi dalam sebuah penelitian ilmiah akademis, penelitian ini tentu saja kita tidak bisa mengabaikan dari keberadaan judul. Maka itu dalam penelitian ilmiah akademis, dalam level apapun kita, judul menjadi sesuatu yang memang tagihan utama ketika kita akan menyusun proposal penelitian yang nanti akan dilanjutkan dengan penelitian skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, dalam konteks inilah maka ada yang menganggap bikin judul itu susah. Ada juga yang menganggap bahwa bikin judul itu sangat mudah. Ya, tergantung dari perspektif mana kita melihat. Kalau dibilang susah, ya dia juga mudah. Dibilang mudah juga ternyata dia juga susah. Nah, artinya ini juga memerlukan kecerdasan seseorang sehingga mereka bisa mendapatkan judul penelitian yang baik yang digunakan untuk penyelesaian studinya. Kita pahami dulu, saudara, apa sebenarnya yang dimaksud dengan judul itu secara konsep atau judul penelitian itu dalam konseptual. Yang pertama, judul penelitian itu adalah nama sebuah penelitian. Artinya nama sebuah penelitian ilmiah yang kita lakukan itu pun perlu diberikan nama, baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Jadi kalau sebuah penelitian tanpa judul, sama dengan ibaratkan penelitian itu tanpa nama. Ibaratnya kita mau melakukan penelitian, kita sudah terjun ke lapangan tapi judul belum ada gitu. Nah, memang ada pandangan-pandangan bahwa ketika mereka melakukan penelitian, biar saja nanti fakta-fakta empirik di lapangan lah yang akan memberikan inspirasi untuk membuat sebuah judul. Tapi dalam penelitian ilmiah akademik tidak bisa demikian. Kita memang harus dipandu dari depan agar kita mempunyai judul yang baik dan layak dilanjutkan dalam penelitian ilmiah untuk penyelesaian studi kita. Karena bagaimanapun dia adalah nama. Artinya nama itu memang harus di awal, dibuat di awal, dibingkai, dirancang, kemudian baru dilanjutkan dengan proposal. Karena ada kaitan-kaitan nanti judul itu dengan teori-teori yang kita gunakan. Demikian juga dengan desain dan konstruk yang kita bangun. Jadi kalau dari awal judul nggak ada, ya saya melihatnya agak kesulitan bagi apalagi peneliti pemula ya, yang baru belajar menulis untuk membuat karya ilmiah atau penelitian ilmiah. Yang kedua, judul penelitian itu sebagai pembeda antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi dari judul udah kelihatan nanti itu. Ketika kita melakukan penelitian kuantitatif, dia sudah menginspirasi bahwa di sana kita menggunakan variabel-variabel. Apakah 2, 3, atau 4 atau lebih variabel yang kita jadikan penelitian atau yang kita bingkai menjadi judul, kemudian kita lanjutkan dengan penelitian. Demikian juga nanti ketika kita bangun menjadi judul penelitian kualitatif. Dia juga akan kelihatan di sana dari tema-tema yang kita bingkai menjadi judul.
Jadi kelihatan ada beda antara penelitian kuantitatif dan kualitatif, akan kelihatan dari judul yang kita desain dari awal. Yang ketiga, judul penelitian sebagai pemandu, guidance kita di dalam penelitian, terutama membuat desain atau kerangka-kerangka penelitian kita, atau juga proyek proposal yang kita siapkan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Yang keempat adalah judul penelitian terdiri atas bangunan, beberapa variabel, atau juga tema-tema yang kita gunakan dalam penelitian. Variabel lagi-lagi kita gunakan dalam penelitian kuantitatif, dan tema-tema lebih kita fungsikan di dalam penelitian kualitatif. Nah, inilah 4 hal yang sangat urgen di dalam kita membuat sebuah judul dalam penelitian kita. Kemudian kita juga perlu pahami apa yang maksud dengan konsep tentang variabel dan juga konsep tentang tema penelitian. Banyak pakar memberikan sebuah inspirasi pada kita dalam metodologi penelitian ini. Konsep tentang variabel penelitian itu digunakan adalah dalam penelitian kuantitatif atau juga dalam penelitian yang dikenal dengan positivistik, yang berbasis angka, nilai, atau juga berbasis statistik dan berbantuan komputer. Nah, ini yang dikenal dengan variabel, biasa digunakan dalam penelitian-penelitian yang lebih kuantitatif. Kemudian dalam penelitian kualitatif, kita lebih banyak diinspirasi dengan istilah tema, penelitian kelanjutan dari positivistik, yaitu penelitian kuantitatif. Pengembangan berikutnya adalah post-positivistik. Nah, kemudian kita pahami juga apa yang maksud dengan variabel. Jadi variabel itu dari beberapa buku-buku ilmiah metodologi memberikan permaknaan adalah variasi konsep yang mengandung nilai atau angka. Nah, maka kita lebih sandarkan kepada penelitian kuantitatif, karena variabel itu dipahami adalah dia merupakan variasi konsep, yang mana dari variasi konsep itu akan menimbulkan atau mengandung angka atau nilai yang nanti menjadi bahan deling kita secara akademis yang kita analisis, dan itulah yang akan kita buktikan di dalam penelitian kita. Apalagi kita pahami dalam penelitian kuantitatif adalah penelitian yang memang dikonstruk dalam sebuah teori-teori formal, dan kita dimaksudkan menguji teori-teori itu. Sehingga dari teori formal, teori model yang kita gunakan, nanti kita akan melahirkan teori atau teori model yang baru dari novelty penelitian kita. Nah, sehingga variasi konsep ini mengandung nilai dan angka yang sangat penting dalam kita melakukan analisis data. Nah, sedangkan tema dipahami adalah sebagai variasi konsep yang mengandung makna. Jadi tema adalah variasi konsep yang mengandung makna. Artinya dalam penelitian kualitatif itu kita lebih ditagih adalah mengungkapkan makna yang sesungguhnya, meaningful dari sebuah tindakan, atau makna yang sesungguhnya dari sebuah tindakan, perilaku dalam kelompok, individu, komunitas, dalam lembaga, organisasi, dalam masyarakat. Nah, inilah yang ditagih dari sebuah tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang. Maka itu Weber memberikan makna dalam konteks ini adalah dengan Verstehen, yaitu mengungkap makna yang sesungguhnya dari sebuah tindakan atau perilaku seseorang atau sekelompok orang di dalam situasi sosial. Nah, inilah yang kita pahami dari konsep variabel dan atau tema. Jadi bagi peneliti ada juga yang menganggap bahwa variabel itu juga bisa digunakan dalam penelitian kualitatif. No problem. Tapi yang jelas asal bisa memahami perbedaan antara keduanya. Apa itu variabel dan apa itu tema? Dan di mana kita menempatkan variabel, di mana kita menempatkan tema? Bagaimana keberadaan daripada variabel, bagaimana keberadaan tema? Sepanjang bisa membedakan substansi dari keduanya, saya kira no problem. Atau mau digunakan variabel juga silahkan, karena dalam penelitian sosial itu sangat-sangat fleksibel. Orang tidak terlalu kaku untuk mengambil atau menetapkan istilah-istilah di dalam pelaksanaannya. Saudara, bagaimana proporsi variabel dan tema ini dalam judul penelitian? Nah, jadi kita perlu jelaskan di sini untuk jenjang-jenjang, katakan misalnya S1. Berapa variabel yang dibutuhkan untuk sebuah penelitian? Kalau S1 cukup 2 variabel saja, antara variabel X dengan Y. 2 itu sudah cukup. Y-nya variabel terikat,
X-nya variabel bebas. Itu sudah bisa mewakili untuk penelitian akademis ilmiah pada anak-anak atau mahasiswa kita S1, karena mereka baru belajar menulis, belajar meneliti. Jadi dengan bisa menemukan adanya pengaruh atau hubungan antara dua variabel itu sudah sangat luar biasa. Nah, bagaimana S2? S2 setidaknya dua variabel, satu variabel terikat, dua variabel bebas. Nah, demikian juga untuk S3 tambah lagi satu variabel, jadi maka menjadi 4 variabel, satu variabel terikat, 3 variabel bebas. Jadi inilah yang kita jadikan proporsi di dalam merumuskan judul nanti dari variabel yang kita ambil dari beberapa keping teori. Kemudian beri penelitian kualitatif yang digunakan bagaimana, berapa banyak proporsi daripada tema-tema ini kalau digunakan dalam penelitian kualitatif. Nah, hampir semua pakar atau ahli metodologi penelitian, kalau untuk judul kualitatif itu cukup 2 tema. Artinya 2 tema itu, tema pertama memberi kontribusi dan tema kedua menerima kontribusi dari tema pertama. Baik jenjang pendidikan S1, S2 dan atau S3, cukup 2 tema itu sudah bisa dijadikan sandaran, dibangun untuk menjadi judul yang baik. Kemudian saudara sekalian, kita perlu juga pahami teori pendukung untuk judul penelitian dari sebuah atau sebuah riset. Judul sebuah penelitian. Nah, kita perlu pahami dulu teori. Teori itu apa? Teori adalah seperangkat fakta empirik yang telah diuji, dibuktikan dan terukur keberadaan dan kebenarannya. Jadi artinya teori itu telah teruji, terbukti, terukur. Nah, ada yang menganggap bahwa konsep, pengertian, definisi itu juga dianggap teori. Nah, sesungguhnya itu kalau dikategorikan di dalam kawasan teori itu belum masuk teori. Contoh misalnya seperti ini, profesional adalah, nah itu masih dalam perspektif definisi atau pengertian. Artinya kalau dia masih definisi atau pengertian, dia masih dalam asumsi seorang pakar, tapi dia belum masuk dalam kawasan teori. Karena teori itu sudah disepakati hampir oleh semua pakar bahwa teori adalah sesuatu yang sudah dibuktikan, diuji, dan juga terukur keberadaannya dan juga kebenarannya. Jadi kalau masih dalam perspektif konsep, itu masih dalam pandangan atau persepsi seseorang, tapi belum dia bawa di dalam pembuktian secara empirik dalam penelitian. Nah, apakah hal seperti ini boleh digunakan? Seperti konsep, definisi, pengertian, atau asumsi-asumsi itu boleh digunakan sebagai komplement dari teori formal yang kita gunakan, atau teori model yang kita ambil dari pakar tadi. Demikian juga kita gunakan untuk memperindah tulisan kita sebagai aksesoris yang memperkaya teori formal atau teori model yang kita gunakan. Maka itu teori model itu nanti beragam juga, macam-macam. Ada yang berupa gambar, kemudian dia bikin narasi. Kemudian ada juga yang hanya dalam bentuk narasi saja, deskripsi. Yang misalnya adanya pengaruh antara variabel X terhadap Y. Dia hanya uraikan dalam bentuk narasi. Tapi narasi itu adalah merupakan hasil dari sebuah penelitian. Nah, kebanyakan kalau buku-buku asing barat, katakan umumnya buku bahasa Inggris, selain narasi deskripsi itu mereka juga berikan gambar, sehingga kita sangat mudah menemukan variabel-variabel yang mereka gunakan di dalam penelitian mereka. Nah, artinya variabel-variabel yang sudah mereka teliti, gunakan sandaran kita di dalam kita melakukan penelitian lanjutan. Karena ingat bahwa penelitian itu kan berasal dari kata aslinya adalah riset, re dan search. Dan re adalah pengulangan, search penemuan. Jadi apa yang dikatakan riset itu adalah pengulangan kembali atas temuan yang sudah dilakukan oleh pakar-pakar atau ahli sebelum kita. Jadi artinya apa yang kita lakukan dalam penelitian itu tidak ada atau bukanlah sesuatu yang baru sama sekali. Bukan yang baru sama sekali, tapi mengulangi apa yang sudah dilakukan atau penelitian sudah dilakukan oleh para ahli sebelum kita. Nah, maka itu teori-teori ini perlu digunakan sebagai pendukung judul kita.
Artinya kalau kita belum punya teori secara formal atau teori-teori model ini, perlu dipertanyakan judul dan proposal penelitian seseorang. Artinya layak tidak diteruskan gitu. Karena tanpa sandaran teori yang dijadikan bingkai sandaran untuk membuat sebuah judul. Karena judul yang tiba-tiba dibuat secara imajiner atau halusinasi hayalan, itu pastilah judul yang tidak akan bisa melahirkan sebuah temuan yang baik. Dan juga bukanlah sesuatu yang bisa diuji kebenarannya dalam penelitian kuantitatif. Kuantitatif itu kan kita menguji berbagai variabel untuk mengungkap kebenaran, pengaruh, atau hubungan-hubungan antar variabel yang terjadi di dalam fenomena atau realita empirik secara sosial. Jadi itulah yang menjadi substansi, keyword, kata kunci daripada penelitian kuantitatif. Kita menguji untuk mendapatkan seberapa besar kontribusi masing-masing variabel yang kita teliti. Nah, akan beda dalam penelitian kualitatif. Kita akan menemukan mengapa sebuah fenomena yang kita temukan di dalam situasi sosial itu terjadi. Nah, aspek-aspek kemengapaan ini adalah yang kita temukan, kita ungkap dengan menampilkan atau menemukan makna yang sesungguhnya dari sebuah tindakan seseorang. Yang dikatakan oleh Weber tadi, Verstehen, mengungkap sebuah makna atau makna yang sesungguhnya di balik tindakan atau perilaku seseorang. Itulah dikenal dengan Verstehen. Oleh karena itu, sebuah penelitian ilmiah akademis, apakah berbasis penelitiannya nanti dengan mazhab kuantitatif atau kualitatif, keduanya harus mempunyai teori. Karena teori itu adalah dari awal digunakan untuk membingkai judul kita, menjadi arah dan guidance panduan di dalam kita membuat desain penelitian sekaligus juga melaksanakan penelitian secara keseluruhan. Walaupun nanti di dalam pelaksanaan di lapangan, ketika kita melaksanakan menemukan fakta-fakta empirik itu dalam penelitian kualitatif, teori masih ada peluang untuk dibongkar pasang. No problem. Tapi di awal teori tetap digunakan, teori tetap dibutuhkan di dalam kita mendesain sebuah penelitian yang berbasis kualitatif. Artinya penelitian ilmiah akademis harus ada dukungan teori. Karena dengan teori model yang kita jadikan sandaran di awal, yang kita desain menjadi judul dan proposal kita, pada akhirnya nanti itu akan menjadi novelty, menjadi model teori karya dari penelitinya, yaitu menemukan suatu kebaruan atau something new dari sebuah penelitian yang mereka lakukan. Nah, bayangkan kalau mereka tanpa teori model dari awal, lalu mereka melahirkan novelty. Bagaimana novelty itu bisa lahir kalau tidak bersandar pada teori model sebelumnya? Padahal novelty itu adalah sebuah kreasi, sebuah inovasi pikiran-pikiran segar seorang peneliti dari penelitian yang dia lakukan, sehingga dia melahirkan sebuah temuan baru, melahirkan sebuah pemikiran-pemikiran baru, something new, sebagai model teori baru dari produk penelitian yang mereka lakukan. Itulah makna penting dari sebuah teori yang kita bangun, yang kita siapkan dari awal, terutama kita dalam membangun judul-judul kita yang baik. Saudara, seperti apakah kriteria teori formal itu? Kalau tadi kan udah kita ceritakan, seperti misalnya pengertian, definisi, kemudian lagi aspek, itu kan bukan masuk dalam wilayah teori, tapi itu adalah merupakan asumsi yang belum diteliti. Tapi boleh kita gunakan untuk melengkapi pengayaan daripada teori-teori formal yang kita miliki atau teori model yang kita punya. Nah, ada beberapa kriteria saya mencatat daripada teori formal atau teori model ini. Yang pertama adalah seperti ungkapan kata-kata dua ini, kalau kita mau melihat kriteria atau karakteristik daripada teori formal itu. Misal contoh begini, berdasarkan riset Mullins dan kawan-kawan atas penelitian mengenai leadership mengatakan bla 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 bla. Nah, kira-kira seperti itu bahasa pengantar ketika kita mendapatkan teori-teori formal itu dalam buku.
Yang kedua, atau model lain, dari riset yang telah dilakukan oleh Gibson dan kawan-kawan terhadap perilaku organisasi, menghasilkan hal-hal sebagai berikut, bla 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 bla. Ini bisa dijadikan sebagai contoh untuk kita menemukan teori-teori formal itu. Atau model ketiga, penelitian kepuasan kerja yang dihasilkan oleh Colquitt menggambarkan bla 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 bla. Bisa juga dijadikan sebagai rujukan. Atau model keempat, riset pemasaran pendidikan yang dilakukan Kotler menghasilkan atau menemukan hal-hal sebagai berikut, bla 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 bla. Kemudian boleh juga model yang kelima, temuan Kotler dalam penelitiannya tentang pemasaran pendidikan mengatakan bahwa, nah seterusnya dan seterusnya. Inilah karakter atau kriteria teori-teori formal atau teori model kalau Anda ingin menemukan di dalam sebuah buku. Dalam kesempatan yang lalu kita juga bicara bagaimana mencari teori itu dengan gampang, dengan mudah dalam sebuah buku-buku asing. Dan kita berangkat dari penelusuran subject index atau index book dalam sebuah buku. Jadi kita telusuri kata kuncinya, keyword, dan nanti kita diberikan panduan, petunjuk halaman berapa buku itu kita temukan teori-teori yang kita butuhkan. Jadi inilah pentingnya kita pahami apa itu teori dan bagaimana fungsi teori itu dalam kita merumuskan sebuah judul. Saudara, bagaimana prosedur membuat judul penelitian yang baik? Nah, ada beberapa hal saya catat. Pertama, pilih jenis metode penelitian yang akan kita lakukan. Artinya, kan dua masalah besar yang kita kenal dalam penelitian kita, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, silakan pilih di antara keduanya, mana yang cocok dengan penelitian kita. Yang kedua, kumpulkan buku terkait teori formal atau teori model. Itu juga dikenal dengan teori jamak. Teori jamak itu maksudnya dia memuat semua variabel-variabel kita atau tema-tema kita. Inilah yang dikenal dengan grand theory sebenarnya. Teori utama dari buku sebagai sumber teori. Ketiga, ambil kepingan-kepingan dari teori itu, variabel-variabel terkait yang kita butuhkan untuk membangun judul kita, baik penelitian kuantitatif atau kualitatif. Lalu bingkai kepingan-kepingan variabel atau tema itu menjadi judul yang baik untuk sebuah penelitian yang kita lakukan. Inilah prosedur membuat penelitian yang bagus atau buat judul penelitian yang baik dalam sebuah proposal penelitian. Nah, kemudian bagaimana membuat judul penelitian? Kami memberikan ada 3 panduan. Pertama, siapkan teori formal atau teori-teori model yang memuat variabel dan tema kita. Utamakan yang bergambar. Ya, ada gambar-gambar yang telah diberikan oleh para penulisnya. Sehingga dari gambar itu kita tinggal ngambil kepingan-kepingan untuk kita jadikan judul yang kita bangun atau kita bingkai menjadi judul yang baik. Apakah penelitian kuantitatif? Demikian juga dalam penelitian kualitatif. Boleh juga kalau dalam satu buku nggak ketemu misalnya gambar, boleh cari narasinya, deskripsinya. Yang penting dia menunjukkan ada hubungan, ada menunjukkan panah, ada menunjukkan rangkaian antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat, atau tema pertama dan tema kedua. Contoh misalnya tema kedua itu kepuasan kerja. Nah, kemudian tema yang pertamanya adalah misalnya budaya akademis. Sehingga dari budaya akademis itu akan memberikan kontribusi kepada kepuasan kerja. Demikian juga variabel nanti, variabel terikatnya itu diambil misalnya kepuasan kerja. Nah, kemudian yang variabel bebasnya X1, X2, X3, misalnya apakah gaya kepemimpinan, kecerdasan emosional, atau juga misalnya kecakapan berkomunikasi. Nah, itu kita turunkan dari kepingan-kepingan teori. Yang tadi yang teori sudah kita ambil dari buku, itulah yang kita keping menjadi variabel-variabel, dan itu yang kita bingkai, itu yang kita bingkai menjadi judul yang baru. Itulah cara-cara kita untuk membuat judul penelitian yang baik. Yang kedua, pilih variabel atau tema yang terkait. Jadi pilih variabel atau tema yang terkait dengan judul kita dari teori atau ahli atau dari buku. Yang ketiga, bingkai kepingan variabel dan tema menjadi judul penelitian yang baik. Nah, kemudian bagaimana contoh teori formal itu? Ini contohnya ya, kalau nanti Anda lihat, ini saya gunakan teori Colquitt dari bukunya, buku manajemen. Nah, di sini kan kelihatan ada gambar. Jadi posisi sebelah kanan ini kita ambil untuk posisi variabel terikat, atau kalau kualitatif tema kedua. Misalnya yang pertama di sini ada job performance, ya.
Ya, di sini dikenal dengan kinerja. Nah, kinerja ini boleh dijadikan variabel. Kemudian yang kedua, variabel terikat maksudnya. Kemudian organisasional, komitmen atau komitmen organisasi ini juga boleh jadi variabel terikat atau tema kedua. Nah, yang sebelah kiri ini boleh diambil, dipretelin, ambil sesuai kebutuhan variabel untuk kita. Jadi sini ambil 2 variabel, misalnya kalau S2 untuk variabel bebasnya, atau 3 variabel untuk yang program doktornya. Nah, sementara untuk yang variabel terikat cukup 1 saja di antara 2 variabel yang sudah ada dalam gambar ini. Nah, sekarang kita contohkan ya, bagaimana membuat variabel itu menjadi judul yang baik. Ini contohnya misalnya penelitian korelasi. Penelitian korelasi itu kan penelitian hubungan. Jadi kita bangun, kita turunkan dari teori itu 4 keping variabel. Di antaranya seperti ini. Istilahnya X1 gaya kepemimpinan, X2 budaya organisasi, X3 kepuasan kerja, kemudian Y-nya adalah komitmen organisasi. Ini kita ambil dari teorinya Kalkuit tadi. Nah, kalau kita sudah punya kepingan seperti ini yang kita turunkan dari teori, maka tinggal membingkai judulnya. Nah, lihat di bawah, bingkai jadi judul. Caranya bagaimana? Tinggal menyatukan variabel-variabel yang sudah kita turunkan dari teori ini, maka jadilah dia sebuah bangunan atau bingkai judul yang kita baca, yaitu korelasi antara gaya kepemimpinan, ini X1, budaya organisasi, ini X2, dan kepuasan kerja, ya, dengan komitmen organisasi. Nah, jadi Y-nya adalah komitmen organisasi. Survei di Madrasah Negeri Sumatera Selatan. Ini kira-kira gambaran bingkai judul kalau kita meneliti atau membuat judul untuk disertasi dengan 4 variabel. Nah, ini model korelasi. Yang kedua, model penelitian path analysis, yaitu melihat semua hubungan antar jalur. Jadi semua X itu dilakukan penelitian, dilakukan uji, analisis. Nah, di sini kita bangun lagi sama 4 variabel dengan dengan variabel yang sama, hanya bedanya di X4. X4 ini kalau penelitian korelasi kita gunakan Y untuk membedakan saja. Kalau penelitian path analysis kita gunakan X4. Nah, setelah punya kita kepingan variabel seperti ini, kita tinggal bingkai. Bingkainya seperti ini yang di bawah. Pengaruh gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. Survei di Madrasah Aliyah Negeri Sumatera Barat. Nah, modelnya sama, hanya ada kata yang membedakan, itu kata sambung. Lihat, kalau di korelasi tadi kita menggunakan istilah korelasi atau hubungan. Kalau path analysis menggunakan kata pengaruh. Jadi pengaruh gaya kepemimpinan dan seterusnya. Lalu di tengah, kalau tadi kita gunakan dengan, sekarang terhadap. Jadi pengaruh gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi, survei di Madrasah Aliyah Negeri Sumatera Barat. Nah, tempat ini kan tergantung kita menelitinya di mana. Itu istilahnya populasi. Inilah cara-cara yang gampang dan praktis dalam membingkai sebuah judul. Tapi catatan bahwa ketika kita menurunkan variabel, itu pastikan turun dari teori, bukan hasil imajiner kita atau bukan hasil dari halusinasi kita, hayalan kita. Karena kalau judul lahir dari berbagai hayalan atau juga imajiner kita yang kita lahirkan dari merenung, itu bukanlah judul yang baik. Judul yang baik harus turun dari sebuah teori. Teori itu melahirkan kepingan-kepingan variabel atau tema, dan itulah kemudian kita bingkai menjadi sebuah judul yang baik. Itu menjadi judul penelitian kita. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat bagaimana membuat judul penelitian kualitatif. Nah, tadi ingat judul penelitian kualitatif itu cukup 2 tema. 2 tema saja. Tema pertama adalah misalnya tadi kita ambil dari teori Kalkuit juga, budaya kerja. Kemudian tema kedua adalah komitmen organisasi. Ini lebih sederhana sebenarnya cara membingkainya. Lalu bingkai jadi judul. Lihat di bawah, budaya kerja dalam meningkatkan komitmen organisasi. Studi kasus di Perguruan Tinggi Negeri Sumatera Utara. Nah, ini salah satu contoh ketika kita membingkai teori-teori yang kita butuhkan dalam penelitian kualitatif. Lebih sederhana sebenarnya, karena dia cuma 2 tema. Dan kita langsung merangkai menjadi sebuah judul yang baik, sehingga maka dia jadilah judul penelitian yang layak untuk penelitian yang
berskala disertasi. Saudara, terakhir, catatan dari judul yang perlu diperhatikan adalah, pertama, pastikan bahwa judul itu tidak lebih dari 14 suku kata. Itu hampir di semua buku saya temukan, sepakat 14 suku kata itu untuk sebuah judul penelitian. Kedua, jika lebih dari 14 suku kata, maka cukup tampilkan parabel Y atau X4 atau tema kedua saja. Yang lain di mana? Disimpan di dalam. Jadi artinya orang bisa nanti melihat judul kita itu secara lengkap, misalnya di batasan penelitian atau di fokus penelitian pada bab 1. Jadi itu kiat atau strategi kita membangun judul itu supaya nggak terlalu ramai kelihatan di halaman depan atau di cover sebuah proposal penelitian atau disertasi, tesis atau skripsi. Yang ketiga, pastikan parabel Y, X4 dan tema kedua adalah lebih aktif. Artinya dia menunjukkan keunggulan atau kelebihan-kelebihan yang menjadi keunikan dari populasi atau sampel, demikian juga situasi sosial yang kita teliti. Jadi pastikan bahwa parabel bebas atau tema pertama lebih berfungsi di dalam memberikan kontribusi kepada parabel atau tema kedua. Nah, ini pentingnya bahwa kita menetapkan parabel Y atau X4 atau tema kedua itu adalah parabel-parabel atau tema yang aktif. Aktif itu artinya punya keunikan, keunggulan, kelebihan, kehebatan, kebaikan. Pokoknya semua yang sifatnya positif-positif lah. Walaupun sebenarnya ada juga penelitian yang diarahkan melihat atau menemukan hal-hal yang kelemahan, kekurangan, kesulitan dan sebagainya. Nah, tapi dalam perspektif umum, terutama bagi peneliti pemula, dianjurkan parabel terikatnya itu adalah parabel yang lebih unggul, lebih baik. Itu sekaligus menjadi keunikan dari sebuah penelitian yang kita lakukan. Yang keempat, ingat, jadi rumah masalah penelitian itu ada parabel Y dan atau X4 atau pada tema kedua. Nah, maka artinya ketika kita mengumpulkan data grand tour, data awal yang kita peroleh melalui observasi, kalau dalam penelitian kualitatif, kita peroleh data-data dokumentasi dalam kebutuhan penelitian kuantitatif. Mengapa demikian? Karena kualitatif itu kita menelitinya adalah sesuatu yang dalam proses, yang sedang berlangsung. Sedangkan kuantitatif adalah sesuatu yang sudah terjadi. Maka itu ketika kita meneliti kualitatif, kita harus mendapatkannya dengan melakukan observasi untuk mengumpulkan data-data yang kita butuhkan sebagai fenomena awal. Sedangkan kuantitatif adalah sesuatu yang sudah terjadi, prosesnya sudah berlangsung. Nah, kalau yang satu sudah berlangsung, kita perolehnya bagaimana? Adalah dengan data dokumentasi yang kita butuhkan di lapangan. Nah, bagaimana ada wawancara? Wawancara hanyalah komplement untuk melengkapi kedua data itu. Melengkapi data observasi dalam penelitian kualitatif atau melengkapi data-data dokumentatif di dalam penelitian kuantitatif. Jadi bukan mengandalkan sepenuhnya data awal itu dari wawancara. Anda pasti akan tertipu atau ditipu oleh orang yang kita teliti. Karena ketika kita mendapatkan data awal, pastilah itu berkaitan dengan data yang berkenaan dengan performance, kinerja seseorang. Tidak ada orang yang mau mengatakan dirinya jelek. Tidak ada orang yang mau mengatakan dirinya lemah, kekurangan. Pasti orang mengatakan selalu dirinya baik, dirinya unggul, profesional, dan sebagainya. Nah, maka itu kita mendapatkan data itu jangan dengan wawancara. Kalau kualitatif, lakukan observasi. Kalau kuantitatif, cari datanya secara dokumentatif. Atau dokumen-dokumen yang ada di lingkungan situasi sosial atau dalam populasi yang kita teliti. Demikianlah saudara, tip-tip yang sangat gampang, cara cerdas kita membingkai, membuat judul penelitian sosial. Semoga diberkahi Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.